Mas, panggil Jesslyn sambil berjalan menuju kasur setelah keluar dari kamar mandi. Iya, jawab Bastian singkat. Mas lagi sibuk nggak? Tanya Jesslyn. Kenapa? Tanya Bastian singkat. Mas, panggil Jesslyn dengan nada melasnya. Iya, kenapa Jesslyn? Tanya Bastian yang masih fokus menatap layar ponselnya. Sudah dong mas, main handphonenya. Pijitin dong mas, punggung saya sakit nih mas. Bukan punggung aja, tapi seluruh badan saya pegal-pegal mas. Rengek Jesslyn sambil tengkurap di samping Bastian. Bastian mengernyitkan dahinya bingung dengan tingkah laku Jesslyn. Emangnya tadi siang kamu ngapain aja Jesslyn? Tanya Bastian. Main sama Aldo mas, main petak umpet, main bola, sama main kelereng, jawab Jesslyn sambil mengerucutkan bibirnya. Bastian menggeleng-gelengkan kepalanya heran. Jesslyn, kamu itu bukan anak-anak lagi. Masa di usia kamu yang segini mainnya kayak anak kecil? Pakai acara main petak umpet, main bola, sama main kelereng. Itu kan permainan anak laki-laki semuanya Jesslyn, omel Bastian. Mas, kok malah saya sih yang dimarahin? Itu kan bukan keinginan saya mas. Aldo yang ngajakin tadi. Lagian udah lama banget saya nggak main mainan yang seperti itu. Saking kasihkannya saya sampai lupa waktu, sampai pegal-pegal kayak gini mas, jawab Jesslyn memasang wajah memelas. Ya sudah, sana kamu minta sama Mbak Titin aja mijitin kamu. Saya lagi sibuk ngurusin proyek baru. Titah Bastian kembali menatap layar ponselnya. Jesslyn yang mendengar itu langsung berdecak sebal. Mas gak sayang sama istrinya? Saya gak mau dipijit sama Mbak Titin. Malu dong mas kalau dipijitin sama Mbak Titin, bantah Jesslyn. Bastian menaikkan sebelah alisnya. Jadi kamu sama saya gak malu? Tanya Bastian. Malu sih sebenarnya, tapi malunya gak banyak, jawab Jesslyn. Ya sudah sini kalau gitu. Bastian meletakkan ponselnya di atas meja dan bergegas memijat kaki, tangan, kepala. Setelahnya Bastian beralih pada punggung Jesslyn dan mulai memijatnya. Mas belajar dari mana? Kok pandai banget kalau masalah memijat? Saya akui pijatan mas enak banget. Agak lamain di situ ya mas. Jesslyn merasakan kenikmatan yang luar biasa sambil memejamkan matanya saat tangan Bastian memijat bagian yang paling pegal di punggungnya. Tangan Bastian mulai nakal dan menelusup masuk ke dalam baju Jesslyn, memijat punggung itu dengan pelan. Astagfirullah, gumam Bastian memejamkan matanya erat-erat saat merasakan punggung Jesslyn yang sangat lembut. Dan matanya kembali terbuka, membulat saat ia tidak sengaja menyentuh pengait sesuatu, yaitu pengait pembungkus dada Jesslyn. Jesslyn memang benar-benar menguji kesabaran Bastian. Bagaimanapun, Bastian adalah seorang pria dewasa yang normal. Tangan Bastian langsung keluar dari baju Jesslyn dan memijatnya dari luar. Tidak lama Bastian mempunyai ide. Ia mulai memijat bagian lengan Jesslyn dan sedikit menyentuh dada Jesslyn. Mas, jangan gitu dong, ujar Jesslyn. Emangnya saya kenapa? Tanya Bastian. Jangan macam-macam kamu mas. Saya bisa kaduin hal ini nanti setelah mama pulang, ujar Jesslyn yang kini sudah mulai was-was. Gak usah bawel, saya janji gak akan macam-macam. Cuma satu macam aja kok Jesslynku sayang. Jawab Bastian membuat wajah Jesslyn langsung memerah. Dan Jesslyn langsung duduk menatap Bastian dengan intens. Kemudian kembali tengkurap meminta Bastian melanjutkan pijatnya. Hal itu membuat Bastian jadi merasa kebingungan. Di pagi hari yang sedikit gelap, Jesslyn terbangun lebih dulu. Karena biasanya Bastian yang bangun duluan. Tumben-tumbenan aja nih Jesslyn bangun sepagi ini. Biasanya mah Jesslyn bangun tidurnya jam 8 pagi. Jesslyn menunjukkan senyum indahnya menatap Bastian yang masih memejamkan matanya. Ia mengeratkan pelukannya pada Bastian.
Mas, panggil Jesslyn mengecup pipi Bastian. Ih, sebel deh. Mas, ayo bangun, kita sholat subuh. Mas kan yang jadi imamnya, ujar Jesslyn lagi dan kini mengecup kening Bastian. Jesslyn, kamu bisa nggak pagi-pagi jangan berisik, keluh Bastian. Mas, nggak boleh gitu tahu. Kita sholat, Mas. Mas sendiri kan yang ngajarin saya kalau sholat itu jangan ditunda-tunda, harus tepat waktu. Kalau Mas masih tidur kayak gini, sama saja Mas ngelalain sholat loh, ujar Jesslyn mencubit pipi Bastian. Bastian berdecak malas dan akhirnya membuka mata. Ya udah, ayo kita sholat. Tapi kamu duluan saja yang ambil wudunya. Dan Bastian kembali memejamkan matanya yang masih terasa berat. Lah Mas, kok malah tidur lagi sih? Katanya mau bangun. Tunggu sebentar lagi Jesslyn, mata saya masih ngantuk banget. Semalam saya bergadang, gara-gara siapa coba? Gara-gara kamu kan? Protes Bastian. Jesslyn menggaruk kepala belakangnya yang tidak gatal. Iya deh Mas kalau gitu. Tapi nanti kalau saya sudah selesai ambil wudunya, Mas sudah bangun ya. Awas kalau enggak, nanti saya siram Mas pakai air segayung, ujar Jesslyn beranjak dari kasurnya. Namun di detik berikutnya, mata Jesslyn membulat, desiran darahnya mengalir dengan cepat ketika melihat terjadi sesuatu dengan kasur yang ia tiduri. Mas Bastian, teriak Jesslyn yang menggema ke seluruh ruangan kamarnya. Kemudian ia mengambil bantal untuk menutupi tubuhnya. Apalagi Jesslyn? Iya, saya bangun sekarang juga. Gendang telinga saya hampir pecah karena suara kamu yang sangat nyaring itu, ujar Bastian duduk dengan matanya yang masih terpejam, mengusap wajahnya. Mas gak usah jadi kura-kura yang bersembunyi di balik perahu. Jawab saya sekarang juga, teriak Jesslyn lagi. Kamu ini gak ada sopan-sopannya ya kalau bicara sama suami kamu sendiri. Gak usah teriak-teriak juga, saya bisa dengar suara kamu. Kamu mau tanya apa? Ujar Bastian yang kini sudah membuka kedua matanya dengan sempurna. Mas, tadi malam habis ngapain saya? Tanya Jesslyn dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Semalam kan saya mijitin kamu sampai kamu tertidur. Kenapa emangnya? Tanya Bastian mengernyitkan dahinya bingung. Nah itu Mas ngapain aja setelah saya tertidur? Tanya Jesslyn lagi dengan panik. Setelah saya mijitin punggung, kaki dan tangan kamu, setelahnya saya lanjutin kerjaan saya, yaitu menyelesaikan beberapa berkas penting untuk rapat hari ini. Wajah kamu kenapa kayak gitu? Kayak habis menangkap orang yang sudah melakukan kejahatan, tanya Bastian yang semakin mengerutkan dahinya. Terus ini apa Mas? Kok ada darahnya? Tanya Jesslyn sembari menunjuk ke arah kasur yang terdapat bercak darah. Ini pasti darah keperawanan saya kan Mas? Mas kok tega banget sih lakuin itu sama saya, tanpa sepengetahuan saya lagi. Mas pasti masukin obat tidur di dalam air minum saya kan? Ujar Jesslyn dengan mata yang sudah meneteskan buliran bening di pipi cabinya itu. Mas jahat banget, dia sudah memperkosa saya, ujar Jesslyn memukul tubuh Bastian dengan bantal yang sedari tadi sudah ada di tangannya. Saya tahu, saya belum pernah ngasih haknya Mas sebagai suami, tapi gak kayak gini juga caranya. Hicks, masa saya diperkosa sama suami saya sendiri? Tega banget Mas, tega banget pokoknya lah. Jesslyn yang tidak kuasa menahan amarahnya pun langsung nangis hingga terisak-isak. Sedangkan Bastian yang belum terkumpul semua nyawanya malah bengong menatap Jesslyn. Aduh, si drama queen sudah beraksi lagi. Perkosa apa kata kamu? Orang saya nggak ada memperkosa siapa-siapa di sini. Kamu kenapa aneh banget pagi ini? Tanya Bastian mendekat ke Jesslyn. Mas jangan mendekat. Mas di situ saja. Saya nggak butuh penjelasan dari Mas. Yang saya butuhkan sekarang pengakuan dan kejujuran Mas.
Mas semalam perkosa saya kan? Tanya Jesslyn dengan tatapan tajamnya itu. Astagfirullah, demi Allah saya nggak ada perkosa kamu. Saya cuma mijitin kamu, ujar Bastian meyakinkan Jesslyn. Mas pasti berbohong. Ngaku aja deh sekarang juga, nggak usah banyak ngelesnya. Papi, Mami, Kak Agatha, Jesslyn sudah nggak suci lagi. Hiks, Jesslyn sudah diperkosa sama suami sendiri. Rengek Jesslyn sembari menghujami Bastian dengan pukulan bantal. Bastian yang melihat keadaan Jesslyn jadi kelabakan sendiri. Bingung apa yang harus ia lakukan saat ini. Jesslyn, kamu jangan nangis kayak gini dong. Saya berani bersumpah, saya nggak ada ngapa-ngapain kamu. Kamu masih perawan. Dan satu lagi, saya nggak akan memperkosa kamu. Saya sudah tanamkan di dalam hati saya, kalau mau lakuin itu harus ada persetujuan di antara kita berdua, biar kita sama-sama ngerasain sensasinya. Jelas Bastian yang berusaha meraih bantal yang ada di tangan Jesslyn, agar Jesslyn berhenti memukulinya. Mas jahat, kenapa harus bicara kayak gitu di depan saya yang masih polos, bagaikan kertas yang masih putih bersih tanpa ada noda sedikit pun. Wah. Bastian yang sudah kehabisan cara untuk membujuk Jesslyn, menggaruk kepalanya secara kasar, menampilkan wajahnya yang tidak kalah jauh polosnya dari Jesslyn. Gimana ya cara nanyanya? Itu apa namanya? Ujar Bastian yang mulai terbata-bata. Ini itu apa mas? Kalau ngomong tuh yang jelas, jangan belepotan kayak Aldo. Tanya Jesslyn di sela tangisnya. Itu kamu sakit nggak? Tanya Bastian sembari memejamkan matanya. Laki-laki kurang ajar, omel Jesslyn mendorong Bastian hingga terjatuh dari kasurnya. Lah kok saya malah didorong sampai jatuh kayak gini? Sakit pantat saya, kamu harus tanggung jawab. Ujar Bastian membulatkan kedua bola matanya, menatap Jesslyn sambil memegangi pantatnya yang terasa ngilu. Ya Allah, maafkan hambamu ini yang sudah tidak suci lagi. Tolong jangan hukum saya. Hukum saja si Mas Bastian ini, karena dialah dalang dari masalah ini ya Allah. Doa Jesslyn yang mendongakkan kepalanya menatap ke langit-langit kamarnya. Kamu kenapa susah kali percaya sama saya? Demi Allah dan Rasulullah, saya nggak lakuin apapun ke kamu. Saya berani ngajak kamu ke dokter untuk ngecek kamu masih perawan atau tidaknya, supaya kesalahpahaman ini selesai. Seingatnya, saat ia memijat Jesslyn dan menahan syahwatnya, ia melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda karena Jesslyn merengek minta dipijit. Setelah selesai dengan kerjaannya, Bastian langsung tidur. Bastian sangat yakin tidak melakukan hal-hal yang aneh pada Jesslyn. Itu kamu sakit nggak? Tanya Bastian, dan kali ini Jesslyn menggelengkan kepalanya. Nah, kan itu kamu nggak sakit. Berarti kita tadi malam nggak ngapa-ngapain. Biasanya kalau habis melakukan itu untuk pertama kalinya, itu kamu bakalan sakit. Dan baju kamu juga masih lengkap, jadi aman. Ujar Bastian yang mulai terkekeh geli melihat kepolosan istri kecilnya ini. Iya deh mas, saya percaya sama mas, jawab Jesslyn melap air matanya. Kamu ini sudah besar masih saja nangis kayak anak kecil. Sini saya peluk, ujar Bastian merentangkan kedua tangannya, agar Jesslyn mudah masuk ke dalam pelukannya. Tunggu sebentar, itu noda apaan? Tanya Bastian menghentikan langkah Jesslyn. Jesslyn menggelengkan kepalanya. Maksudnya mas? Tanya Jesslyn bingung. Itu di celana kamu kok ada merahnya? Jawab Bastian menunjuk pada celana Jesslyn yang berwarna pink. Kini ada bercak merahnya di bagian selangkangan Jesslyn. Dan Jesslyn pun langsung menunduk untuk melihatnya. Matanya langsung membulat mencoba mengingat sesuatu. Mempercepat langkahnya ke arah Bastian. Mas, sekarang tanggal berapa? Tanya Jesslyn menggoyangkan tubuh Bastian dengan cepat.
Sekarang tanggal 5. Kenapa emangnya? Jawab Bastian, dan Jesslyn mengerutkan dahinya dan menelan salivernya menahan rasa malu. Gila, gue sudah nuduh mas yang enggak. Bodoh banget sih gue. Berarti darah itu adalah darah haidnya gue. Gimana gue bisa jelasin ini semuanya sama Mas Bastian? Ujarnya di dalam batinnya. Hei, kamu kenapa Jesslyn malah melamun? Tanya Bastian yang menyadarkan Jesslyn dari lamunannya. Hehe, ternyata saya lagi datang bulan mas. Dan itu darah haid saya, ujar Jesslyn cengengesan. Dan Bastian menggelengkan kepalanya sembari menepuk keningnya.